Halo guys, hari ini kita konten dulu guys, buka piringan guys. Ya. Bapak. Aduh, Pak Majid, kerjanya ngonten aja. Ya Pak. Ngapain tadi? Konten Pak. Aduh, jadi gini kerja Bapak? Ya Pak, daripada ngelamun sendiri Pak, saya buat konten Pak. Aduh, awas ya, jangan pas jam kerja Pak ya. Ya, Pak. Jam istirahat kah sekarang kah? Iya Pak, jam istirahat Pak. Itulah makanya saya buat konten Pak. Ya udahlah, kalau jam istirahat kita istirahat. Awas ya, jangan pada saat jam kerja. Ya Pak. Kita istirahat sini aja Pak Majid. Ya Pak. Kita duduk aja lah. Aduh, mana ibu-ibu? Ada Pak. Yang Mana? kerja Pak. Oh, Buka piringan Pak. Iya Pak. Ya, istirahat juga ya. Itu kan Bapak ngelamun Pak. Daripada ngelamun, bagus kita konten Pak. Aduh, Bapak ini bisa aja. Iya Pak. Mana bisa saya ngonten Pak? Bapak ini. Saya Daripada- bisa juga jadi artis ya. Iya Pak. Daripada untuk ngelamun Pak, bagus kita konten Pak. Ya lah. Gak bisa saya ngonten. Pak Ojek. Iya Pak. Kapan ya saya nanam ini ya? Ini setahun yang lalu Pak. Setahun yang lalu. Iya Pak. Oh, bagus ya. Bapak ingat cara nanamnya kayak gimana? Ingat Pak. Oh, dia kayak mana? Lubang tanamnya berapa tuh? Lubang yang pertama Pak itu 60 Pak. Kedalamannya 40 Pak. 60 40. ininya Iya, diameternya. diameternya. Terus kedalamannya Kedalamannya 40 Pak. 40. Yang penting dia ke dalam polybag lah ya. Iya Pak. Iya, iya. Benar. Bagus ya saya. Iya Pak. Jadi kita apa ya? Hole in hole itu namanya ya. Iya Pak. Oh, hole in hole. Jadi lubang, ada lubang lagi gitu Iya. Pak maksudnya. Iya, full. Ya, Lubang. berarti nantilah. Oh, jadi habis itu dikasih pupuk lagi kan? Kasih Pak. Kasih pupuk. Iya Pak. Pupuknya apa ya? Kok nggak tahu? Tahu Pak. Itu NPK Pak. NPK zinc dengan dolomit Pak. Berapa ya dosisnya? Bapak ingat? Masih ingat? Saya lupa Pak. Coba dicari dulu. Siap. Wah, ini untuk informasi juga nih. Iya. Soalnya ini positif. Nah, jadi saya masih ingat juga sih, cuman lupa juga nih. Iya. Coba pas waktu tanamnya kayak gimana? Kalau yang pas penanaman kita kemarin Pak, kita kan buat lubang dulu nih, ya kan? Yang pertama buat lubang dulu, hole in hole-nya kan. Ya. Terus yang kedua, itu kita kasih pupuk Pak. Cuman pupuk kan ada dua plastik tuh, ya kan? Cuman untuk plastik yang pertama itu kan pupuknya MPK, ya pakai MPK 250 gram, ya kan? Terus RP-nya 500 gram. CO-nya 25 gram, ditambah lagi dengan poradan ya 35 gram. Itu untuk khusus di dalam lubang tuh Pak. Kita masukin plastik pertama, taburkan ke dalam lubangnya. Ya. Terus yang kedua kan ada plastik yang kedua tuh Pak. Itu pakai pupuknya CAO. Dosisnya 25 gram. Terus marpunya pakai 400 gram. Itu untuk yang di atasnya Pak. Setelah ditanam ya. Tanam bibit itu. Baru ditaburkan di Iya. tepi pokoknya lah yang udah Berarti ditanam itu Pak. pupuk itu diuncilkan dulu dalam Iya, satu Pak. plastik, terus ada plastik pertama yang tadi, terus plastik kedua gitu. Jadi setelah dilubang, terus kita tabur merata gitu Iya, ya, iya, tabur Pak. merata, terus kemudian ditanam, terus ditutup ya, Iya Pak, ditutup. sampai jangan sampai tercekik gitu Iya kan. Pak. Nah, baru dikasih yang pupuk tadi ya. Iya. Pupuk yang kedua. Pantas ya, subur ya. Iya Pak. Jadi itu namanya pupuk dasar kali ya. Iya Pak, pakai pupuk dasar Pak. Ya. Kalau puradan apa Pak ya? Kalau puradan itu untuk itu Pak, untuk Itu kan bukan pupuk Pak ya? bukan. Puradan Itu itu apa? untuk istilahnya untuk apa tuh?
kumbang lah Pak, supaya tanaman gitu tuh tidak Ya. terserang kumbang gitu Pak. Ya, betul karena tanaman kecil itu kan rentan sekali sama Iya, Pak. di apa ada semut Iya, kah semut. atau ada binatang-binatang lain mati sama puradan kan? Iya Pak. Oh iya ya, berarti untuk hama lah ya Iya. kalau puradannya. Oke. Jadi setelah dipupuk seperti itu, ya makanya saya lihat memang penampakannya hijau ya. Terus Iya. ini ya, apa yang bisa bikin tegak dia ya? Kayaknya hampir merata semua tegak nih. Iya Pak. Itu karena pengaruh apa ya Pak? Itu langsung ditapak timbun Pak, supaya Oh. pokok itu enggak miring gitu Pak. Nah, Iya, jadi iya, kita iya. langsung ditapak timbun Pak. Ya. Berarti jadi setelah kita pupuk dasar, pupuk kasih kita nutrisi yang cukup ya Iya. kan, baru kita lepas itu di tapak timbun. Iya, Jadi biar Pokok itu enggak condong lah. dia memastikan nggak Iya. condong kan, karena namanya gambut ya Iya kan, Pak. nggak seperti tanah mineral lainnya Pak. Iya. Jadi kalau gambut itu dia ada kembang kempisnya, terus Bapak tahu nggak? Kalau namanya gambut itu tanah itu bisa ngempis Pak. Nah, bukan perut aja yang ngempis, Iya, Pak. tanah juga ngempis. Itulah gambut. Makanya iya makanya memang perlu tapak timbun. Jadi pada saat dia setelah beberapa bulan dia kan turun tuh. Heeh. Turun, nanti si gambut itu kan karena di tapak timbun dia tetap tegak karena Iya. meskipun turun tuh dia pas tetap di leher. Ya kan? Iya Pak. Jadi itu kunci suksesnya kali ya. Kenapa kok semua yang ditanam di sini tegak-tegak semua? Iya. Ya selain hijau-hijau tegak-tegak juga. Ya dan lihat dari hasilnya pun sekarang baru 1 tahun lebih ya Pak ya. Hampir Satu tahun ya, lebih. satu Ya, tahun. hampir 2 tahun. Ya mau ke 2 tahun Iya, tapi mau- belum 2 tahun ya. belum. Karena ya berarti nanti paling tinggal apa nih Pak? Jadi tinggal perawatan aja Pak. Perawatan. Iya. Oh iya. Yang pertama ya piringannya harus dibuka Pak, supaya ibaratnya pertumbuhan sawi kita bagus ya. Ya. Jadi nah itu kan pupuk dasar tuh. Iya. Bapak ada pupuk lagi? Ada Pak. Jadi itu habis kan, dipupuk dasar nih kan dasar dalam kan. 1 tahun tuh pasti dipupuk lagi tuh. Iya Pak. Itu berapa 1 tahun tuh yang harus dikasihkan apa aja tuh? Itu pakai pupuk MPK ya Pak. NPK berapa gram? Berapa kilo dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun itu kalau lupa. Oh, Saya lupa. Bapak harus pakai contekan ya? Iya Pak. Iya memang betul Pak. Data itu tidak boleh diingat, Iya Pak. tapi harus ingat. Itu kalau TBM 1 itu pakai 6 kilo Pak. Ya oke, itu nggak apa-apa. Jadi Ayo. memang benar kita harus ingat, tapi harus punya pegangan karena data harus real ya kan. Jadi gimana NPK-nya? MPK-nya pakai 6 kilo Pak. 6 kilo dalam 1 tahun. Iya Pak. Oh, itu 6 kilo dikasihkan atau gimana? Enggak Pak. Oh, enggak. Itu untuk 4 kali pemupukan Pak. Oh, kalau 6 kilo dikasihkan kan Oh, bisa over dosis ya kan? Iya Pak. Nah, Wak, ya hati-hati. Nah, itu 4 kali Pak ya. Iya. Oke, jadi dibagilah setahun itu 4 kali. Jadi tinggal bagi aja lah, tinggal Iya. membagi 4. Oh iya. Berarti baru nanti TBM kedua nih kan, Iya, mau Pak. TBM 2 nih. Oh. Nanti dipupuk lagi itu Dipupuk sekitar lagi sekitar 8 kilo Pak. 8 kilo ya. Salah Pak, 7 kilo. 7 kilo. Iya 7 kilo. Nah, makanya kan harus dibaca kan. Maaf Pak. Nanti Bawa. nanti bahaya nih ngasih informasi. Nah, jadi 7 kilo dalam 1 tahun Iya, tinggal Pak. dibagi 4. Makanya kita kebutuhannya jadi ini ya terjaga lah. Oke, berarti perawatannya hanya miringi aja Pak ya. Iya Pak. Miringi terus apa lagi nih Pak? Apa yang kurang nih buat Bapak nih? Habis dipiringi, kalau memang udah ada buah yang udah mulai berbuah tuh Pak, itu kita buang tuh Pak. Itu kayak model buah jantan-jantan kayak gitu tuh. Nah, itu harus dibuang tuh. Kenapa dibuang kan sayang Pak? Ya supaya ibaratnya kalau kita ambil pun Pak, ibaratnya nanti tidak produktif juga Pak buahnya. Ya, ibaratnya tidak bakalan besar gitu Pak. Oh, kok bisa? Bisa Pak. Ya, masalahnya kalau kita pupuk kan, ibaratnya kan kalau buah itu tidak dibuang, pertumbuhan apa tuh batang tuh tidak bakalan maksimal. sempurna, tidak maksimal Pak. Iya betul. Jadi apa nama purjan? Itu dinamakan dengan ya? kastrasi Pak. Ya kastrasi. Jadi
membuang semua buah lah ya, Iya, Pak. buah jantan, betina kan. Iya, Pak. Dibuang semua. Ya itu yang faktor yang paling penting Pak setelah pupuk. Jadi yang kadang suka dilupakan mereka tuh, kadang ngelihat buah itu, oh sayang nih, Iya. 3 kilo jadi duit nih kan. Oh jangan sayang Pak. Jadi sayang tuh hanya untuk istri bapak aja sama keluarga dan anaknya. Tapi kalau di TBM 1 nih Pak, Iya, Pak. harus wajib itu kastrasi dan sanitasi ya. Iya. Karena apa? Karena pada saat dia besar itu butuh batang yang kuat, ya kan. Baik mana kita mau buah banyak kalau batangnya kurus gitu. Bapak jangan lihat saya kurus saya nggak bisa angkat ini kan. Oh jangan Pak, ini lain Pak. Ini tanaman Pak Iya, ya. iya, Pak. Jangan lihat saya terus. Bapak ini saya bilang kurus, Bapak lihat saya terus. Sama Pak, saya pun kurus, Pak. Cuma saya dalam hati Pak ngomongnya Pak. Iya, Pak. Jadi kalau di sawit tuh Pak, dia butuh batang. Caranya gimana ya udah. Semua buah-buah itu harus dikastrasi sehingga pupuk itu tanaman itu semua untuk batang dulu sama daun. Jadi pertumbuhan vegetatif namanya Pak. Hanya batang, daun dan akar. Ya kan ada 2 Pak. Itu ada generatif. Nah, setelah dirasa cukup atau itu kastrasi itu bisa 6 bulan sekali Pak. Nah, selain itu kastrasi ini pentingnya buat apa? Biar seragam, buahnya seragam, matangnya pun seragam. Jadi intinya gini, kita nanam nih kan, tanam terus manen ya kan. Kalau manen di sini matang, di sana enggak, sini matang mah enggak. Nanti pada saat kita manen 1 hari, di sana matang lagi, 1 hari kan nggak mungkin. Iya. Nah, jadi kastrasi itu penting untuk keseragaman Pak, untuk seragaman buah, jadi seragaman matangnya sama, terus waktunya pun sama ya, artinya diminimalisir lah biar kita tuh seragam ya, selain batangnya kuat dan jadi seperti itu Pak. Iya. Jadi lepas piringan, terus sanitasi kastrasi dan itu sangat penting Pak ya, itu 2 kali lah cukup. Nah, jadi setelah kita mendapatkan batang yang kuat, baru kita setelah batang yang kuat baru kita mulai setelah 3 tahun kita dapat buah yang kita mau, dan itu positif berhasil Pak. Iya. Ya. Nah, inilah penampakannya. Tadi Pak Majid. Iya, Pak. Kok saya malu nih? Iya, Pak. Oh ini kayak gini Pak Majid?